A sales promotion girl could be found in cafe, event, and along the street selling their company product. Cigarettes are no exception. Girls that sell cigarettes are often seen wearing short skirts and revealing clothes. This type of clothing made the public think of them differently, like a flirt, attention seeker, a call girl, anything related to a woman with bad intention. But all they wanted is to reach their sales target and make money. Unfortunately, as soon as they slip into their uniform, those stereotypes and stigma clings to them. Kan dia juga mikirnya secara tidak langsung kayak, oh lu SPG rokok juga, jangan-jangan lu bisa kayak gitu untuk jadi pelakor dan segalanya. Aurelia Velli is familiar with the public's prejudice. She has been worked in this field for 4 years. Catcalled, teased, seduced. Velli has seen it all, but it gets worse. There was a time she was also molested. Separah ngelus paha. Menurut gue itu yang paling parah yang pernah gue alamin. Itu posisinya di klub. Waktu itu nggak ada PIC yang jagain gue. Karena biasanya misalnya dalam sehari ada 5 event. Sedangkan PIC cuma 3. Nggak mungkin dong dia cover semuanya. Jadi waktu itu gue kebagian di klub yang nggak ada PIC-nya. Even though she was a victim of sexual harassment, there is nothing she can do about it. Being a sales promotion girl to a cigarette company is more than selling their product. You also become their brand presenter, and as a brand presenter, you expect to present your best. Walaupun kita mendapatkan perlakuan tidak enak, kita nggak bisa yang, apaan sih? Kita nggak bisa kayak yang menolak dengan kasar. Kita dituntut harus tetap sopan. Not only Feli, Ayuni also shared familiar experience. Pernah juga kayak nawarin bapak-bapak gitu ya, nawarin apa mau ini enggak, beli rokok enggak, terus dia malah kayak nge-booking gitu, tau nggak, dia ini aku kasih dulu nih kamu uang kayak gitu, kayak dia ngeluarin uangnya, terus nanti malam ketemu lagi ya gitu. Terus kalau dapetin orang kayak gitu, lapor aja sih ke leadernya, kalau enggak langsung pergi aja gitu. Both Feli and Ayuni claimed that they could handle the stress being a cigarette brand presenter. However, there are still possibilities trauma could build up from the old stress and harassment they receive for each day. Semua tergantung pada kejadian itu sendiri gitu, dan bagaimana si individu ini memproses peristiwa yang terjadi gitu. Jadi ketika satu orang SPG terkena ini nggak sama nih reaksinya, ada yang masih tetap untuk ya udah deh karena ini kebutuhan keluarga misalnya, mau tidak mau ya mereka tetap jalani gitu ya, dengan resiko yang atau konsekuensi yang akan mereka dapatkan seperti itu gitu. Nah, tapi kan ada juga nih yang menimbulkan trauma-trauma tersendiri gitu ya, yang sehingga mungkin reaksinya atau dampaknya cukup lama gitu. Biasanya memang terlihatnya sih kayak kelelahan, kebingungan, kesedihan, kecemasan, lalu juga kebingungan gitu ya, itu sih biasanya. Untuk proses penerimaan diri sendiri ini juga sebenarnya bisa dilakukan gitu ya, asalkan dia mau menerima dulu nih situasinya gitu ya. Itu kuncinya, ketika mau berubah dia tuh harus terima dulu segala situasi yang terjadi gitu, baru dia istilahnya setelah menerima ya udah dia berupaya untuk memaafkan gitu. Bisa juga gitu ya, gitu bahwa mungkin dia punya cara-cara misalnya kayak menggambarkan bahwa apa yang terjadi pada dirinya saat kemarin dia mengalami itu adalah bagian dari pekerjaan. If this condition development into a post-traumatic stress disorder or PTSD, Vika said
it is better to consult to a psychologist or psychiatrist as soon as possible. Therefore, this traumatic experience would not make a great impact on someone's life. Corinna reporting for Raconteur.